mengubah emosi negatif jadi positif dengan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal take over, ambil alih perasaan kita. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Saya percaya pagi ini Tuhan mau berkati lagi kita dengan firman-Nya. Saya percaya engkau nggak kebetulan menyaksikan Morning with the Word. Tuhan punya jawaban untuk masalahmu hari ini. Memang kadang-kadang masalah, tantangan, bahkan saya mau katakan bukan kadang-kadang, masalah, tantangan, konflik bisa men-trigger atau memicu, memprovokasi emosi negatif. Bisa membuat kita jadi sedih, kecewa, marah, takut, merasa sepi, merasa sendirian. Dan emosi negatif itu harus dikelola. Bagaimana kita mengelola emosi negatif? Bagaimana kita bisa menangani ketakutan, kecemasan, marah, pahit? Bagaimana kita mengatasi itu? Dan kita akan sama-sama lihat apa yang firman Tuhan ajar buat kita. Yang saya mau katakan di pagi ini, kita mengatasi emosi negatif kita dengan membangkitkan ucapan syukur. Dengan apa? Membangkitkan ucapan syukur. Alkitab berkata, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Jadi mengucap syukur adalah kehendak Allah. Sadari ucapan syukur itu adalah maunya Tuhan. Bagaimana kita bisa bersyukur di tengah masalah, tantangan yang kita hadapi? Alkitab mengajar kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Bukan untuk semua hal, tapi dalam segala hal. Maksudnya begini, maksud saya bukan bersyukur karena kena penyakit, bersyukur tadi kecelakaan, bersyukur tadi ya kena masalah. Bukan bersyukur di situ. Di tengah masalah bersyukur, ada janji Tuhan. Di tengah tantangan bersyukur, ada penyertaan Tuhan. Di tengah urusan yang belum selesai, bersyukur, percaya Tuhan menemani. Mengucap syukur dalam segala hal. Ya memang gampang kalau bersyukur semua baik-baik saja. Tapi ketika semua sedang menyerang, tantangan sedang terjadi, bagaimana caranya kita mengucap syukur? Menyadari bahwa Tuhan tidak tinggalkan. Jadi kita bisa mengucap syukur. Tuhan gak tinggalkan. Tuhan pasti ada bersama saya. Sehingga engkau bisa bersyukur. Paulus dan Silas pernah mengalami ini di penjara. Sebelum di penjara, dipukul, didera, dianiaya. Dimasukkan ke dalam penjara, dibelenggu. Tapi di tengah malam itu ketika Paulus dan Silas dibelenggu di penjara, apa yang mereka lakukan? Mereka menyanyikan pujian. Mereka mengucap syukur. Untuk apa mengucap syukur? Untuk dipukulin? Untuk didera? Bukan. Mengucap syukur punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang baik. Mengucap syukur, ada Allah yang melihat semua kejadian. Sehingga bisa bersyukur dan percaya. Ujungnya pasti ada kebaikan, ujungnya pasti ada berkat, ujungnya pasti ada mujizat. Tuhan pasti tidak biarkan kita dirugikan. Tuhan itu Tuhan yang suka kompensasi. Sehingga kita bisa bersyukur. Sehingga emosi negatif berubah jadi damai, jadi tenang, jadi sukacita. Sakitnya masih ada, masalahnya masih ada, utangnya masih ada. Bahkan Paulus Silas rasa sakitnya masih ada, bahkan mungkin mereka lembam-lembam. Tapi perasaan sedihnya sudah hilang. Yang bangkit adalah ucapan syukur, yang bangkit adalah ketenangan, damai, sejahtera. Dan kita tahu akhir kisahnya ada mujizat. Belenggunya terbuka, penjaranya terbuka. Ucapan syukur itu kehendak Allah. Jadi bagaimana mengatasi emosi negatif? Dengan membangkitkan ucapan syukur. Bersyukur Tuhan masih menyertai, Tuhan ada. Lalu yang kedua, Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7-nya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam
Kristus Yesus. Wow. Ketika kita bersyukur, ketika kita menyerahkan semua masalah kita dalam tangan Tuhan, ada kekuatan yang ambil alih kecemasan kita, kekuatan yang ambil alih keputusasaan, kejenuhan, tawar hati kita. Apa itu? Damai sejahtera Allah. Alkitab bilang begini, ayat 6 itu sebab, ayat 7 itu akibat. Karena kita serahkan semua kepada Tuhan dengan ucapan syukur, itulah sebabnya, inilah yang terjadi. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran. Dalam ucapan syukur ada berkat yang melimpah. Ingat waktu murid-murid hadapi masalah, Yesus bilang ada 5.000 orang laki-laki belum makan, dan juga belum termasuk perempuan, anak-anak, jadi kurang lebih mungkin sekitar 13-14 ribu orang belum makan. Yesus bilang kasih mereka makan, dan gak ada apa-apa yang mereka punya, mereka hanya punya 5 roti 2 ikan. Yesus bilang, bawa kemari 5 roti 2 ikan. Yesus menadah ke atas dan Yesus mengucap syukur. Ucapan syukur kemudian membuat kekhawatiran itu diubah menjadi ketenangan. Kenapa? Karena Yesus bagi-bagikan dan sisa 12 bakul, semua makan sampai kenyang. Kekhawatiran berubah jadi damai sejahtera, nggak ada apa-apa, tenang semua, baik-baik semua. Saya percaya waktu kita berani datang dengan ucapan syukur, kita bisa menerima yang pertama, damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Takut kita, cemas kita diganti dengan damai sejahtera, dan itu membuat kita juga lihat kelimpahan di hidup kita. Yang ketiga, ucapan syukur mengubah cara kita memandang. Waktu kita bisa bersyukur, itu mengubah cara kita memandang. Waktu kita bersyukur, kita bukan fokus pada kebesaran masalah, kita fokus pada kebesaran Tuhan. Bagaimana membangkitkan ucapan syukur di tengah masalah? Sama seperti Daud tuh. Daud disuruh papanya ke medan peperangan, bukan untuk berperang, tapi Daud disuruh papanya ke medan peperangan untuk antar roti buat kakak-kakaknya. Tapi di sana dia berjumpa dengan Goliat, dan Goliat menantang orang Israel, semua sembunyi, tapi Daud tampil. Daud bilang, biar aku yang lawan dia. Daud melihat masalah yang besar loh, ini raksasa, pahlawannya orang Filistin, jago perang, pakai pakaian perang lengkap, pakai lembing, pakai tombak, besar, lebih tinggi dari Daud, jauh lebih tinggi. Tapi kenapa Daud bisa hadapi? Kenapa rasa takutnya bisa flip jadi berani? Emosi negatifnya berubah jadi emosi positif. Ini kan yang kita bahas kan? Bagaimana kita mengelola emosi negatif kita. Emosi negatif, takut, gentarnya berubah jadi berani. Karena waktu dia bersyukur ada di medan peperangan itu, dia bisa melihat, dia bisa bersyukur melihat Tuhan lebih besar daripada Goliat. Jadi dia melihat Goliat itu kecil. Goliat melihat Daud kecil. Tapi Daud melihat Goliat kecil karena Daud melihat Tuhan lebih besar dari Goliat. Sehingga dia menghadapi Goliat dengan berkata, kau mendatangi aku dengan pedang dan lembing, aku mendatangimu dengan nama Tuhan. Tuhan lebih besar, aku bawa yang lebih besar, kamu kecil, gak ada apa-apanya. Dan kita tahu, akhirnya Daud menang, Goliat kalah. Tapi poin khotbah saya adalah bagaimana mengelola emosi negatif. Yang pertama, tadi kita belajar mengelola emosi negatif dengan bersyukur akan penyertaan Tuhan. Membangkitkan ucapan syukur di tengah semua masalah, Tuhan masih menyertai. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengubah emosi negatif jadi positif dengan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal take over, ambil alih perasaan kita. Yang ketiga, dengan cara pandang kita terhadap masalah, kita melihat Tuhan lebih besar dari masalah, sehingga kita bisa bersyukur. Dan waktu kita bisa bersyukur, semua perasaan negatif berubah jadi perasaan sukacita, perasaan yang berani, perasaan yang bold, yang kuat, yang mau melangkah, yang bersukacita. Karena saya percaya Tuhan gak mau kamu putus asa, kamu lemah. Tuhan mau kamu kuat, kamu bahagia, kamu sukacita. Puji Tuhan. Pagi ini, yuk sama-sama saya ajak ambil waktu mungkin 20 detik, 30 detik. Tutup matamu, bilang terima kasih
tutup matamu, katakan syukur. Kalau engkau di perjalanan mungkin gak bisa tutup mata, pegang dadamu, bilang terima kasih Tuhan dalam hatimu, atau berbisik, mulai berkata, Kau baik Tuhan, Kau dahsyat, Engkau Allah yang menyertai, dan kami percaya semua perasaan takut, cemas, gentar sudah disingkirkan lewat firman Tuhan ini. Berkati anak-anakmu satu persatu, jangan ada yang terlewat. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang butuh jalan Tuhan buka jalan. Hamba percaya tidak ada satupun anak-anakmu yang tidak diberkati pagi ini. Semua sudah diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saya sedang hadapi masalah, tapi waktu saya lihat Tuhan lebih besar, takutnya pergi, gentarnya pergi. Yang ada adalah percaya, tenang, masalah pasti beres. Kalau itu yang jadi responmu, tulis di kolom komentar. Tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Saya rindu engkau bisa menaruh jejak di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. See you!